Pak RT sidak, inspeksi mendadak. Mendadak, tiba-tiba, tak terduga, begitu cepat. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, di pagi hari, dini hari ini, kami menyapa saudaraku, sahabatku. Tentu ada yang sudah bangun, melaksanakan sholat tahajud, dan mungkin juga ada yang tidur. Kami mengucapkan salam sehat selalu, salam buat keluarga, salam untuk kita semua. Saudaraku, sahabatku, kami ingin mengulas sebuah dakwah. Apa itu dakwah? Saudaraku, sahabatku, terlihat di video kami, ini adalah perjalanan Ustadz ATM, Ustadz Satriawan Tanjung, Ustadz Jumadi, Ustadz Heri B. Jauhari, yaitu ke Depok. Adalah perjalanan dakwah yang tergabung di dalam Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan Mu'alaf Learning Center. Perjalanan beliau ini nanti akan kami angkat dari sebuah tulisan dari Ustadz Jumadi. Pencet tombol subscribe YouTube channel Ambo, oke? Saudaraku, sahabatku, pengertian dakwah adalah yang kami kutip dari AI, kegiatan mengajak, menyeru, atau memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai syariat Islam, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan atau seruan. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Poin-poin penting mengenai dakwah secara bahasa atau etimologi berasal dari kata da'a, yad'u, da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengundang. Secara istilah terminologi, usaha sadar untuk menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Hukum dakwah adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian muslim, namun sebagian berpendapat fardu ain, wajib bagi setiap individu dalam menyampaikan kebenaran yang diketahui. Jenis dakwah: dakwah bil lisan, dakwah melalui lisan atau perkataan, ceramah atau pengajian. Dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan nyata atau perilaku. Unsur-unsur dakwah terdiri dari da'i atau penyampaian, mad'u penerima, maddah materi, wasilah media, dan tarikah metode. Secara ringkas, dakwah adalah jalan cinta untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran Islam. Seringkali bermakna mendalam
sebagai doa atau seruan yang dilakukan oleh para rasul. Saudaraku, sahabatku, inilah terlihat para ustadz-ustadz maupun berangkat dan kembali ke Jakarta setelah berkunjung ke kampus UI, bertemu dengan salah seorang pegawai UI yang beristrikan mualaf dan kembali ke Jakarta naik kereta komuter lain. Saudaraku, sahabatku, inilah seorang sosok Al-Ustadz Jumadi LC, dan juga beliau adalah seorang guru. Dalam perjalanan para ustadz ke Depok UI ini, beliau menggoreskan sebuah tulisan yang berjudul Menjaga Cahaya yang Hampir Padam. Yuk, kita ikuti dari tulisan beliau dan akan kami sampaikan secara lisan Ambo Afia Ucibuya, Ambo Channel, Pademangan Afia News. Menjaga cahaya yang hampir padam. Malam itu, selepas sholat Isya di Masjid Nurul Haq Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, langkah kami terasa seperti biasa, ringan, tenang, dan penuh syukur. Tidak ada firasat apapun bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang menggetarkan hati. Kami menuruni tangga masjid, bersiap kembali ke rumah masing-masing, ketika tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang laki-laki berlari tergopoh-gopoh, nafasnya tersenggal, langkahnya tak beraturan, dan wajahnya menyimpan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Ia datang bukan sekadar mencari seseorang. Ia datang membawa harapan terakhir. Dan beliau memanggil Ustadz Jumadi adalah Ustadz Romadi ada? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Di balik pertanyaan itu tersimpan kisah yang begitu berat. Rumah tangganya sedang dilanda badai. Istrinya yang beberapa waktu lalu dengan penuh keyakinan memeluk Islam, kini mulai goyah, bahkan sempat meminta ke sang suami. Kuatkanlah aku, berkali-kali pintanya. Namun apalah daya, karena sang suami minim pemahaman agama, maka ia mencari solusi lain di sela-sela pekerjaannya sebagai sopir angkot atau mobil damri. Bukan karena ia tak mencintai kebenaran, tetapi karena tekanan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Keluarga yang belum menerima keputusannya hari demi hari. Istrinya terus dibujuk untuk kembali, diajak ke titik-titik, diingatkan masa lalu. Bahkan perlahan ditanamkan keraguan, dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Ketika iman tidak hanya diuji oleh keadaan, tetapi oleh orang-orang yang kita cintai. Malam itu kami menyadari bahwa ini bukan sekadar persoalan keluarga. Ini adalah pertarungan menjaga cahaya hidayah agar tidak padam. Tanpa banyak kata, kami sepakat, kami harus datang, kami harus hadir, bukan hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi sebagai sahabat dalam perjuangan. Sore berikutnya, perjalanan itu dimulai. Sebuah perjalanan yang terasa berbeda, lebih dalam, lebih bermakna. Kami berangkat dari arah yang berbeda, namun dipersatukan oleh satu tujuan. Saya, Ustadz Jumadi, Ustadz Heri Jawari, Abu Taki, Buya Satriawan Tanjung, beserta istri tercintanya, melangkah bersama dalam satu misi, menguatkan yang lemah,
meneguhkan yang goyah. Kami bertemu di stasiun kereta api UI, menunggu satu sama lain dengan sabar, seperti menunggu waktu yang tepat untuk berbuat sesuatu yang besar. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil Damri mengelilingi luasnya kampus Universitas Indonesia. Pemandangan hijau dan aktivitas mahasiswa yang hilir mudik seakan mengingatkan bahwa hidup terus berjalan. Namun di balik itu semua, ada hati yang sedang berjuang untuk tetap percaya. Setibanya di tempat tinggal sederhana sang sopir, suasana berubah hangat sekaligus haru. Di sanalah kami duduk bersama. Tidak ada jarak, tidak ada penghakiman, hanya ada keinginan untuk memahami dan membantu. Percakapan demi percakapan mengalir. Kami mendengarkan, bukan sekadar menjawab. Kami menguatkan, bukan sekadar menasihati. Kami berbicara tentang iman, bahwa iman itu seperti api kecil yang harus terus dijaga. Sekali dibiarkan, ia bisa meredup, namun jika dirawat, ia akan menerangi seluruh kehidupan. Kami juga membicarakan masa depan anak mereka, karena menjaga iman bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi yang akan datang. Kami mencari solusi pendidikan, lingkungan yang baik, dan cara agar keluarga kecil itu bisa tumbuh dalam ketenangan. Di akhir pertemuan, kami melihat sesuatu yang berbeda. Wajah yang tadinya penuh kecemasan, kini mulai memancarkan harapan. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena ia tahu ia tidak sendiri. Dari perjalanan ini, kami belajar bahwa menjadi mualaf bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari ujian yang lebih nyata. Dan disinilah peran kita sebagai saudara seiman menjadi sangat berarti. Mualaf Learning Center Muhammadiyah hadir untuk itu. Bukan hanya mengajarkan, tetapi mendampingi. Bukan hanya menyambut, tetapi menjaga. Karena hidayah bukan sekadar ditemukan, tetapi harus diperjuangkan. Untuk kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa iman tidak selalu kuat, tapi bisa dikuatkan. Bahwa hidayah tidak selalu mudah dijaga, tetapi bisa dipertahankan. Dan bahwa kehadiran kita dalam hidup orang lain bisa menjadi cahaya di saat mereka berada dalam kegelapan. Jangan pernah meremehkan satu langkah kecil dalam kebaikan. Satu kunjungan, satu nasihat, satu pelukan bisa menjadi alasan seseorang tetap bertahan dalam imannya. Karena sejatinya kita semua sedang berjalan, dan di sepanjang perjalanan itu kita saling menjaga cahaya. Menjaga cahaya yang hampir padam. Dan Ustadz Heri B. Johari menanggapi atau merespon narasi tulisan Ustadz Jumadi ini. Dalam ilmu jurnalistik adalah jenis atau kategori tulisan fitur yang konten ceritanya tidak akan lekas bosan atau hilang momennya, akan tetapi akan selalu hidup dan enak dibaca. Dan mendengarkannya sebagai sebuah kisah cerita, bahkan life history dari angle atau sudut pandang tertentu, akan mampu menggugah pembaca dan pendengar. Mabruk, Alfa Mabruk. Menjaga cahaya yang hampir padam, Al-Ustadz Risan Nur Sitorus juga merespon atau menanggapi tulisan dari Al-Ustadz Jumadi ini. Masya Allah,
Terkagum-kagum saya mengulang-ulangi sampai paham dari goresan hidayah akliyah yang Ustadz Jumadi terima dari Allah, yaitu apabila gunakan akalnya, pikirannya bila dituangkan lewat tulisan dan orang membacanya bila diucapkan dengan lisan, maka orang yang mendengar. Saya ingat sedikit tentang hidayah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hidayah ada jalan menuju kebenaran dan taufik untuk mengikutinya. Artinya bukan sekedar tahu mana yang benar, tapi juga diberi kemampuan untuk mengikutinya. Pendapat Imam Al-Ghazali, hidayah adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati sehingga seseorang mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran dan mengikutinya. Jadi, hidayah itu bersifat nur cahaya batin, bukan sekedar ilmu di kepala. Para ulama menjelaskan ada 3 bentuk hidayah. 1. Hidayah akliyah, 2. Hidayah bayaniyah, dan 3. Hidayah taufikiyah. Lalu untuk memelihara hidayah-hidayah ini, bila sudah kita rasakan sudah diberi Allah, maka resep formulanya: 1. Ikhlas mencari kebenaran. 2. Dekat dengan Al-Quran. 3. Perbanyak doa minta hidayah. 4. Jaga ibadah wajib. 5. Bergaul dengan orang soleh. 6. Tinggalkan maksiat. 7. Gunakan akal untuk merenung. Saudaraku, sahabatku, demikianlah cuplikan dan liputan kami perjalanan dari Al-Ustadz, Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, dan bukan ilustrasi, tetapi adalah perjalanan yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat selalu, salam buat keluarga, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuja, Ambo Channel Pademangan Afia News, Lembaga Dakwah Komunitas dan Mu'alaf Planning Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Wassalam. Terima kasih. Di like, di komen, di subscribe.